Prajurit grup pasukan Sever Rusia mengevakuasi warga sipil dari kota Sudza dan Kazachia Loknya wilayah Kursk yang baru saja dibebaskan dari pendudukan Ukraina. Evakuasi ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penduduk di tengah situasi yang masih belum sepenuhnya stabil. Banyak warga yang meninggalkan rumah mereka dengan membawa kebutuhan pokok, berharap dapat segera kembali ketika kondisi memungkinkan. Bantuan terhadap warga sipil menjadi salah satu tugas utama pasukan, yang terus berupaya melindungi dan mengevakuasi masyarakat dari zona konflik, demikian dilansir militer Rusia 17 Maret. Proses evakuasi berlangsung dengan pengawalan ketat untuk menghindari potensi ancaman. Pasukan Sever memastikan warga yang dievakuasi mendapatkan perlindungan dan akses ke tempat yang lebih aman hingga situasi di wilayah tersebut kembali kondusif. Media pemerintah Rusia dan para blogger pro-perang berbagi video yang menunjukkan pasukan Rusia mengibarkan bendera di kota Sudza di wilayah Kursk Barat Daya, Rabu 12 Maret. Jatuhnya kembali Sudza ke pangkuan Rusia menunjukkan semakin melemahnya pertahanan Ukraina di Kursk. Первую партию людей забрали, выезжаем, будем снова возвращаться. Первых людей привезли, первую партию людей привезли, уходят, потом дальше уже поедут на другом транспорте. Мы сейчас уже поедем. Мы сейчас поедем уже обратно за людьми. Вот это Малая Локня, колония. Вот проезжаем. Колония. Просто усеяно все обломками металла. Посмотрите. ТМ-ки опять же лежат на обочине, причем взведены. Вся дорога усеяна противотанковыми минами. Вон то же самое. Вот это перед Суджей все на остановке. Представляете? Сколько ТМок. Это противотанковые мины. Вообще, тут на остановке. Вот еще привезли. Еще людей привезли. И людей много-много-много собираются в одном месте. И мы их потом забираем и вывозим. Очень много людей пооставалось. Per 17 Maret 2025 pukul 8 waktu Kiev, terjadi total 112 bentrokan antara pasukan Ukraina dan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina berhasil menyerang 6 area konsentrasi militer Rusia serta 1 unit artileri musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir,
Di medan pertempuran, bentrokan sengit terjadi di berbagai arah, termasuk Kharkiv, Kupiansk, Liman, Siversky, Kramatorsk, Torets, Pokrovsky, Novopavlivke, Hulyapil, dan Orihiv. Di Kupiansk, terjadi 11 serangan oleh Rusia yang berhasil dipatahkan di beberapa titik strategis. Sementara itu, di arah Pokrovsky, pasukan Ukraina menahan 21 serangan dan upaya ofensif musuh. Di beberapa wilayah lainnya, pasukan pertahanan Ukraina juga berhasil memukul mundur pasukan Rusia dan mempertahankan posisi mereka. Situasi di arah Kursk juga memanas dengan 14 bentrokan dalam sehari terakhir. Meski menghadapi tekanan besar, pasukan Ukraina terus bertahan dan melakukan perlawanan terhadap agresi Rusia. Pemerintah Ukraina terus mengajak rakyatnya untuk mendukung angkatan pertahanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara. Prajurit Resimen Marinir Pengawal ke-177 Rusia 17 Maret menerobos ke wilayah belakang pertahanan Ukraina di pemukiman Guyevo perbatasan kota Sudza di Oblast Kursk. Dengan menggunakan drone, mereka mengibarkan bendera Rusia di lokasi tersebut sebagai simbol keberadaan pasukan mereka. Dalam sebuah video yang beredar, aksi ini dikomentari oleh kanal 2 Mayor, menyebut bahwa bendera dipasang di tempat tinggi agar dapat terlihat oleh tentara Ukraina. Situasi di perbatasan Sudza masih tegang, dengan kedua belah pihak terus melakukan operasi militer. Pasukan Rusia dari Resimen Senapan Bermotor ke-429 berhasil mendeteksi dan menghancurkan sebuah jeep militer Ukraina di wilayah Zaporizhia. Kendaraan tersebut diketahui membawa amunisi sebelum akhirnya menjadi target serangan drone. Serangan ini merupakan bagian dari upaya pasukan Rusia untuk melemahkan logistik dan pergerakan militer Ukraina di garis depan. Situasi di Zaporizhia masih tegang, dengan kedua pihak terus melakukan operasi militer untuk menguasai wilayah strategis. Angkatan Bersenjata Ukraina 17 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 895.450 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 19 tank, 11 lapis baja dan infanteri, 37 sistem artileri, 54 drone, dan 101 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.344 tank, 21.489 kendaraan tempur lapis baja, 40.785 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.598 sistem artileri, 1.318 sistem roket peluncur ganda, 1.104 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 29.467 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, pabrik perakitan untuk produksi kendaraan udara tak berawak dan penyimpanannya serta kelompok tenaga kerja, personel, dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 151 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 bom udara berpemandu jam buatan AS dan 141 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus,
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 658 pesawat, 283 helikopter, 46.917 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.297 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.529 kendaraan tempur MLRS, 22.620 senjata artileri lapangan dan mortir, 32.940 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, 4 автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосергеевка, Чернеччина, Пролетарская, Харьковской области, Грековка, Луганской Народной Республики и Редкодуб, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 255 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Брэдли производства США и бронемашина Пинсгауэр Вектор производства Австрии, 2 пикапа, 4 орудия полевой артиллерии и 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Серебрянки, Веролюбовки, Константиновки и Артема. ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих. Бронетранспортер М113 производства США, 5 автомобилей, орудия полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня РАКСа-12 хорватского производства. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 2 механизированных егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Филии, Петровского, Удачного, Димитрова, Шевченко, Красноармейска и Успеновки. Противник потерял до 465 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе БМП «Брэдли», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и 3 бригад теробороны в районах Искры, Зеленого Гая, Константинополя и Федоровки. Потери противника составили более 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад береговой обороны в районах Ольговки, Никольского и Садового. Уничтожено до 80 военнослужащих и 3 автомобиля. Angkatan bersenjata Rusia terus melancarkan operasi militer untuk menetralisir pasukan Ukraina, AFU, di wilayah Kursk. Dalam serangan terbaru, unit-unit grup pasukan Sever berhasil merebut kendali atas permukiman Zaleshenka dan Rubanshchina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya ofensif Rusia untuk memperluas wilayah yang dikuasainya di garis depan. Angkatan bersenjata Rusia, 16 Maret, melansir selain merebut 2 permukiman, pasukan Rusia juga melancarkan serangan terhadap beberapa unit militer Ukraina di dekat Gogolevka, Gornal, Guyevo, dan Oleshnya. Serangan udara serta artileri operasional taktis diarahkan ke posisi AFU di berbagai titik strategis di wilayah Sumy, termasuk Zapseliye, Lopnya, Alexandria, dan beberapa lokasi lainnya. Rusia mengklaim bahwa serangan ini berhasil mengenai tenaga kerja serta perangkat keras militer Ukraina. Menurut laporan militer Rusia, dalam pertempuran terbaru ini, Ukraina mengalami kerugian lebih dari 220 tentara serta kehilangan sejumlah peralatan tempur, termasuk 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 senjata artileri, dan 1 depot amunisi. Sejak dimulainya pertempuran di arah Kursk, total kerugian yang dialami AFU mencapai lebih dari 67.630 tentara, 393 tank, 317 kendaraan tempur infanteri, 283 pengangkut personel lapis baja, 2.199 kendaraan tempur lapis baja, 2.437 kendaraan bermotor, 555 senjata artileri, 52 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 7 MLRS buatan Amerika Serikat. Juga 26 peluncur rudal anti pesawat,
1 sistem anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut muat, 120 stasiun radar perang, serta 16 radar perang kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara. Situasi di wilayah Kursk dan Sumy masih terus memanas dengan pertempuran yang berkepanjangan. Kedua belah pihak terus memperkuat posisi mereka di tengah eskalasi konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Prajurit dari grup pasukan Sever Rusia, khususnya Resimen Senapan Bermotor ke-186, mengklaim berhasil merebut kendali atas permukiman Ruskaya Konopelka dan agronom di wilayah Kursk. Laporan dari pasukan tersebut menyebutkan bahwa mereka terus bergerak maju, mengusir pasukan Ukraina dari area yang sebelumnya dibentengi. Dalam operasi ini, pasukan Rusia tidak hanya mengusir lawan, tetapi juga merebut berbagai perlengkapan militer yang ditinggalkan serta menahan beberapa prajurit Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya militer Rusia memperluas kendali mereka di wilayah yang menjadi titik pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Situasi di wilayah Kursk masih terus berkembang dengan adanya pergerakan pasukan dan bentrokan di berbagai titik strategis. Baik Rusia maupun Ukraina terus memperkuat posisi mereka di tengah konflik yang masih berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin 12 Maret memerintahkan Jenderal Rusia merebut kembali seluruh wilayah Kursk dari Ukraina dalam waktu singkat. Pasukan Rusia melancarkan serangan dengan sistem peluncur roket termobarik TOS terhadap area konsentrasi personel Brigade Ukraina di Vovchansk. Serangan ini diklaim menghancurkan posisi lawan secara signifikan, mengakibatkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Vovchansk menjadi salah satu titik pertempuran sengit dalam konflik yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Dengan penggunaan senjata berat seperti TOS, Rusia berupaya menekan pertahanan Ukraina dan memperkuat kendali mereka di garis depan. TOS-1A, Sonsepek, adalah sistem peluncur roket multibarel milik Rusia yang dirancang untuk menghancurkan benteng musuh, kendaraan lapis baja ringan, serta personel di area terbuka maupun tertutup. Senjata ini menggunakan roket termobarik yang menghasilkan ledakan besar dan gelombang panas tinggi, membuatnya sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat. Dengan jangkauan tembak sekitar 6 hingga 10 km, TOS-1A dipasang di sasis tank T-72, memberikan perlindungan tambahan saat beroperasi di medan perang. Keunggulan utama TOS-1A terletak pada daya hancurnya yang luas, mampu melumpuhkan area hingga beberapa ratus meter persegi dalam satu kali serangan. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur yang dapat menembakkan roket secara bertubi-tubi dalam waktu singkat. Senjata ini telah digunakan secara luas dalam berbagai konflik, termasuk di Ukraina dan Suriah, membuktikan efektivitasnya dalam pertempuran perkotaan dan medan berat.